Mazmur 119 ayat 18. Ada? 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Sekali lagi. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Maka sangatlah penting dalam kehidupan kita untuk meminta kepada Tuhan supaya mata kita ini terbuka melihat keajaiban firman. Sebelum sampai ke sana, kita bicara tentang mata badani dulu. Mata sangatlah penting dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Dengan mata yang melihat, kita bisa menikmati apa yang ada di sekeliling kita. Kita bisa menikmati segala ciptaan Tuhan. Dengan mata kita dapat berkomunikasi dengan sesama, dengan menatap wajahnya, dengan menatap matanya yang ada di dekat kita. Satu biji pasir jika masuk ke dalam mata kita, dapat kita rasakan pengaruhnya. Dan seketika itu juga mata kita bisa mengeluarkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Betul? Bisa keluar air mata, bisa mata kita mengalami kemerah-merahan. Oleh karena itu, bila mata kita terganggu, bahkan jika lebih tidak nyaman lagi, bisa sampai harus periksa ke dokter spesialis mata. Begitulah pentingnya mata ini. Bahkan orang tua di sini mungkin sudah ada kalau yang namanya katarak sampai operasi. Kenapa? Begitu penting melihat. Mata bahkan disebutkan juga jendela jiwa. Coba lihat dulu mata kiri kanannya. Dari matanya dapat saudara lihat bagaimana jiwanya. Serius. Haleluya. Saudaraku, mata mampu menimbulkan gerakan di dalam manusia rohani kita. Kalau kita benci terhadap seseorang, bisa nampak dari mata ini. Betul? Begitulah berkuasanya mata. Kalau mata badani kita rusak, tidak nyaman, kita pergi ke dokter spesialis mata. Tapi menurut pemazmur, Tuhan adalah dokter spesialis mata iman kita. Apakah kita dapat melihat segala keajaiban firman Tuhan? Itu tergantung mata iman kita. Banyak orang mengeluh dan merasa hidupnya suatu penderitaan. Kenapa? Karena tidak dapat melihat karya Tuhan di dalam firman. Jika hari ini kita mengalami masalah dengan mata iman kita, mintalah Tuhan menyingkapkan sehingga kita dapat melihat segala keajaiban dari firman Tuhan yang penuh dengan janjinya, yang dapat menguatkan iman kita agar kita dapat bersyukur, mengagumi kebesarannya, mengagumi penyertaannya, mengagumi pemeliharaannya sepanjang hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, sedikit lagi tentang mata yang buta. Kita baca Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Dapat? 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata fisik yang buta membuat seseorang hanya melihat kegelapan walau matahari bersinar terang. Walau lampu begitu cerah, tapi mata fisik yang buta akan tidak bisa melihat terang tersebut. Bisa berjalan hanya meraba-raba,
tidak dapat melihat keindahan dunia. Berjalan bisa tersesat, bisa masuk paret, terancam bahaya karena oleh kejahatan seseorang. Bahkan kesimpulannya bisa mengalami banyak kesulitan. Dahulu orang Asyur dan orang Babel memiliki kebiasaan mencungkil mata orang yang mereka kalahkan dalam perang. Kita dapat baca dalam Alkitab kita. Contoh, Simson dicungkil matanya oleh orang Filistin. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21. Raja Zedekia dicungkil matanya oleh Nebukadnezar. Yeremia 39 ayat 7. Nahas raja orang Amon mengatakan bahwa ia akan menerima penyerahan kota Yabes di Gilead dengan syarat bahwa setiap mata kanan orang itu akan dicungkil. Di dalam 1 Samuel 11 ayat 2. Tidak heran, sewaktu Tuhan Yesus di bumi, banyak menyembuhkan mata orang buta. Saudaraku, namun lebih berbahaya buta mata rohani daripada buta mata badani atau mata fisik. Buta rohani sangat berbahaya. Hal itu akan membuat manusia hidup tanpa rasa takut akan Tuhan. Itu kalau sudah buta rohani. Tanpa rasa malu melakukan kebejatan. Semakin menumpulkan hati nurani. Itu kalau sudah buta rohani. Dan kalau hati nurani tumpul, kejahatan akan kian menjadi-jadi. Menjauhkan dari hidup damai sejahtera, dari hidup dalam kegelapan. Seperti yang disampaikan Bapak Gembala minggu lalu tentang kejadian di Los Angeles. Di mana satu hari sebelumnya acara TV di mana hostnya berkata bahwasanya tidak seorang pun yang mengakui Tuhanlah yang membuat mereka meraih penghargaan itu. 0. Bahkan dengan jelas dia berkata, di kota yang tidak bertuhan ini, begitulah mata yang buta, mata rohani yang buta. Tidak peduli siapa penciptanya. Penyebab buta mata rohani, boleh kita lihat beberapa alasan seseorang dikatakan buta secara rohani. Yang pertama, tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Sama-sama 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, artinya pikirannya selalu tertuju kepada perkara dunia ini. Buta rohani disamakan dengan orang yang tidak percaya, yang belum lahir baru. Haruslah kita sadari bahwa kita semua ini dahulu adalah seperti ini. Kita semua dahulu adalah orang berdosa. Dan orang berdosa adalah buta rohani. Justru karena buta rohani kita perlu Tuhan Yesus. Amin. Karena nubuatan Yesaya berkata, Yesaya 35:5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Hanya melalui Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan kita penglihatan akan kebenaran. Dan tinggal dalam Dialah, saudaraku, kita bisa mengerti tentang kebenaran. Tanpa tinggal dalam Yesus, sudah pasti kita terus buta secara rohani dan tidak mengerti akan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sumber kegelapan dan kebutaan rohani tersebut adalah setan, si iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, yang membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya, sehingga seberapapun firman ditaburkan, gak mengubah hidupnya,
Kenapa? Ada setan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Seolah-olah yang dibuatnya itu tidak salah. Itu iblis menyamar sebagai malaikat terang. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, dia berkata begini dalam Lukas 22 ayat 53. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lama mereka melihat Yesus mengajar, melihat Yesus mengadakan mujizat, tapi tidak melihat bahwa dia itu Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dan dikatakan 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati kita yang di dalam gereja. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saya dulu pernah belajar untuk peka melihat pelayan-pelayan. Karena ada seorang hamba Tuhan berkata, hati-hati. Di antara pelayan pun ada utusan iblis. Jadi kita semua yang sudah melayani harus berhati-hati. Katakan kiri kanan saudara, harus berhati-hati. Jangan jadi utusan iblis. Amin. Amin. Karena Lucifer pun dulu adalah pelayan di sorga. Dan sepertiga diseretnya waktu dia dicampakkan Tuhan dari sorga. Dan itulah yang bekerja sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kemudian kenapa buta rohani? Ada selubung yang menutupi hatinya, yaitu kekerasan hati yang tidak mau berbalik. Perhatikan, tidak mau berbalik dan bertobat walau tahu itu sudah salah. Ada selubung. Dikatakan 2 Korintus 3:15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Masih begitu banyak orang saat ini masih ada selubung yang menutupi hatinya sehingga tidak bertobat. Itulah sebabnya kita harus banyak berdoa. Haleluya. Datanglah berdoa syafaat. Amin. Datanglah berdoa syafaat. Sedikit kali amin. Capek ya. Kerja capek ya. Uang keluar lagi. Tapi tahukah saudara, saya salut dengan sekarang ini Bapak Ketua Sinode kita sedang ada di Hawaii. Sekali setahun mereka ada pertemuan pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin gereja dari tiap negara. Dan saudaraku, tahukah saudara, jam 5 pagi mereka berdoa, orang-orang tua. Jadi jangan katakan aku sudah orang tua yang muda-muda aja lah ke gereja, no. Orang tua, orang muda harus suka berdoa. Haleluya. Dan yang saya salut melihat gereja itu, sudah amin pun, sudah selesai pun ibadah, masih menikmati hadirat Tuhan. Masih ada yang mau terus berdoa, masih ada yang mau terus tinggal di gereja. Gak heran mereka diberkati luar biasa. Haleluya. Nah saudaraku, masih banyak, karena masih banyak sampai hari ini ada selubung yang menutupi mata jiwa-jiwa. Doakanlah. Di ibadah live group, doakan jiwa-jiwa. Lingkungan saudara, tetangga saudara, teman saudara.
doakan keluarga, dan banyak lagi yang perlu didoakan. Setelah itu kita beritakan Injil, bersaksilah dengan penuh kuasa, sehingga mereka percaya dan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang yang mengaku Kristen tetapi tidak sadar akan kebutuhan rohaninya adalah orang yang buta dan telanjang, tidak memahami kondisinya yang malang. Kata Wahyu 3:17 begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Inilah orang Kristen yang merasa semua sudah beres. Gak perlu lagi berdoa, gak perlu lagi baca Alkitab, gak perlu lagi bertobat, udah ditebus Tuhan kok. Makanya seberang kita banyak mengejek. Ya kau buat aja dosa, Tuhanmu kan mengampuni katanya. Itu karena orang Kristennya buta. Dan 2 Korintus 3:16 disambung tadi. Tetapi ini kan tadi dikatakan ayat 15-nya, sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi ayat 16-nya berkata, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau ada di antara kita masih terus dalam dosa, hari ini berbalik, maka selubung itu akan diambil. Haleluya. Haleluya. Dan ayat 18 dari Wahyu 3 tadi, maka aku menasihatkan engkau, inilah berbalik, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kita harus berbalik, amin. Tidak satu persatu ayat ini dijelaskan. Yang terutama adalah kalau mau selubung itu diambil, kita harus mau berbalik dari dosa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, mungkin kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita secara keras, sudah saatnya. Kalau saudara dielus-elus dadanya terus dengan kemanjaan, bisa tertinggal kita nanti. Lihat kejadian-kejadian yang terjadi, saudaraku. Tidak perlu lagi bermanja-manja. Katakan kiri kanan saudara, tidak perlu lagi bermanja-manja. Dunia ini keras, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Keras dunia ini. Lihat Los Angeles itu. Lihat angin puting beliung itu. Ingat kembali tahun 2000-an tsunami di Aceh itu. Gak tanggung-tanggung kalau Tuhan sudah bekerja dengan kedaulatannya. Baca lagi Alkitab, Sodom dan Gomora itu. Saya melihat gereja yang semuanya anggotanya LGBT itu. Dan saya melihat pendetanya juga LGBT. Tuhan, sabar kali kau terhadap ciptaanmu ini. Jadi kalaupun keras firman Tuhan, terimalah. Haleluya. Demi keselamatan kita, amin. Kenapa buta rohani? Tahu firman Tuhan, namun tidak hidup seturut firman tersebut, alias tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus mencela orang-orang yang demikian, sama seperti orang Farisi. Dia berkata dalam Matius 15 ayat 14, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya jatuh ke dalam
Jangan kita jadi buta, amin. Karena kita akan menuntun banyak orang kepada kerajaan sorga. Jadi supaya kita bisa menuntun mereka, kita sendiri tidak boleh buta, amin. Haleluya. Kita harus melihat. Firman Tuhan berkata, musim kau tahu, mau hujan kau tahu, mau kemarau kau tahu, tapi waktu Tuhan kau nggak tahu. Kita tidak demikian, kita tahu ini waktu-waktunya perlu berjaga-jaga, amin. Buta rohani kenapa tidak hidup dalam kebenaran, sengaja melupakan bahwa dosanya sudah diampuni Tuhan. Dikatakan dalam 2 Petrus 1:9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu apa? Di ayat sebelumnya dikatakan yang tidak punya iman, yang tidak punya kebajikan, yang tidak punya pengetahuan, yang tidak punya penguasaan diri, yang tidak bertekun, yang tidak hidup saleh, yang tidak mengasihi. Itulah yang picik dan buta. Sebaliknya di ayat terakhir dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenal dia lebih sungguh-sungguh, amin. Orang-orang yang buta secara rohani sesungguhnya lupa dosanya sudah diampuni. Dan dia merasa, sudahlah, begitu dia. Kerasnya hidup bisa memang membuat orang jadi picik. Bukan hanya saudara, saya pun bisa kena virus itu. Kalau saya lihat segala sesuatunya dari sudut A, B, C, D, dihitung-hitung masalah, dilihat-lihat masalah, memang hati ini bisa picik. Apanya gunanya aku ini ikut Tuhan? Apanya gunanya aku ini melayani Tuhan? Bisa. Kalau picik, kalau dinikmati rayuan iblis itu bisa. Tapi hari ini saya katakan kepada saudara, iblis sudah ada di bawah kaki saudara. Kalau ditipunya saudara dengan berkata, gak ada gunanya melayani, gak ada gunanya beribadah, gak ada gunanya kasih persepuluhan, gak ada gunanya kasih persembahan. Pijak dia dalam nama Yesus. Engkau semakin suntik kepalaku, aku semakin bergiat melayani Tuhan. Haleluya. Saudaraku, orang yang buta secara rohani pun dapat melayani Tuhan, namun dengan motivasi yang salah. Ya sebenarnya tidak ada hasrat untuk melayani Tuhan. Sebenarnya tidak ada hasrat mengasihi Tuhan. Tetapi terlihat melayani, tidak hidup dalam kebenaran, itu harus kita hindari. Haleluya. Cek lagi motivasi kita melayani, amin. Amin. Cek motivasi kita mengikut Tuhan. Ingatlah akan hal ini bahwa sesungguhnya jikalau kita dapat melihat kebenaran yang sejati itu, semuanya hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kenapa kita bisa bersyukur? Kenapa kita bisa melihat keajaiban Tuhan? Mungkin gak banyak uang kita, mungkin masih sakit, tetapi kita bisa melihat kasih karunia Tuhan. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan, amin. Dan kalau kita diberi kesempatan untuk dapat melihat hal itu, saudaraku, jangan sombong. Apa saudaraku? Ada juga namanya sombong rohani. Hebat kali aku ya, bisa ku hadapi. Itu sombong rohani. Haleluya. Haleluya. Nah hari ini, saat ini, bagaimana supaya kita memiliki mata yang melihat keajaiban firman? Kita baca sekali lagi Mazmur 119 ayat 18 tadi. Masih sabar sedikit lagi?
Saya jarang buat ketawa, Pak Gembala yang ketawa-ketawa ya. Jadi harus saling melengkapi, amin. Haleluya. Mazmur 119 ayat 18. Sekali lagi kuat-kuat. 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ayat ini menggabungkan doa dan firman. Bagaimana kita dapat menggabungkan keduanya? Ada dua hal yang kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama dikatakan bahwa ada keajaiban-keajaiban dalam firman Allah. Kata Taurat itu hukum. Berarti instruksi dari Tuhan. Pengajaran dari Tuhan. Taurat. Sebelum saya teruskan, semalam di Muda-Mudi saya ajarkan dari laporan polisi lalu lintas tahun 2024 meningkat kecelakaan lalu lintas. Kenapa bisa meningkat? Kenapa bisa bertambah? Karena pengendara tidak ikuti rambu-rambu, tidak mengikuti aturan. Kalau mengikuti aturan pasti terhindar dari kecelakaan. Betul apa betul? Demikian juga dalam mengikut Tuhan. Ada rambu, ada aturan. Itulah Taurat yang diberikan kepada kita. Dan ada keajaiban-keajaiban dalam pengajaran Allah melalui firman-Nya bagi saya dan saudara. Begitu ajaib. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh melihatnya, saudaraku, keajaiban-keajaiban itu dapat mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kenapa diubah? Karena sejak Adam dan Hawa semua manusia sudah kehilangan rupa Allah. Hidup dalam kebejatan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan melalui firman-Nya, Dia singkapkan keajaibannya dan itu bisa mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dikatakan 2 Korintus 3:18. Dan kita semua, katakan saya juga, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa kita tiap hari harus baca Alkitab. Itulah sebabnya kita harus mengetahui apa yang disampaikan Tuhan kepada kita pada hari itu. Itulah sebabnya kita harus merenungkan dan sebisanya menghafal firman Tuhan tersebut. Karena di dalamnya ada keajaiban Tuhan yang mengubah kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, minggu-minggu ini yang baca skedul katakan saya. Gak banyak. Minggu-minggu ini kita baca skedul. Kalau dalam perjanjian baru kita baca semua khotbah Yesus di bukit dari pasal 5 sampai pasal 7. Itu semua disampaikannya hal-hal tentang mengikut Dia. Hal-hal tentang hidup ini. Bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus berpuasa, bagaimana kita harus mengampuni, bagaimana kita harus, semua di situ ada. Supaya kita hidup mengasihi. Dan saya percaya, kalau saudara membacanya dengan sungguh-sungguh, pasti saudara diberkati. Dan pastilah saudara bertumbuh. Anak-anak kami muda-mudi banyak kesempatan saudara. Jangan kebanyakan main game. Baca skedulmu dengan bahasa Inggris supaya engkau pintar berbahasa Inggris. Karena dunia sekarang dibutuhkan engkau bisa berbahasa Inggris. Amin muda-mudi. Amin muda-mudi. Jangan marah kalau diajari.
Anak kami Kristul bisa gondok dia kalau disuruh bapaknya baca Alkitab bahasa Inggris. Pura-pura lah dia bermain musik. Kenapa? Menghindari. Karena itu capek. Tapi baiknya adalah setelah dia bermain musik kembali lagi lalu baca. Jadi saya bukan hanya mendorong muda-mudi di sini, anak kami pun kami paksa melakukannya. Haleluya muda-mudi. Haleluya. Haleluya muda-mudi. Kalau engkau pintar, engkau yang diberkati. Dan engkau bisa memberkati orang tuamu. Jangan marah kalau diajari. Dan Bapak Ibu jangan merasa kami gampang saja mengajari anak kami. No. Dia pun punya kehendak daging. Dia pun seperti anak saudara juga punya handphone. Dan handphone itu bisa menarik perhatiannya. Tapi kita orang tua memang harus memaksa. Haleluya. Didiklah anakmu. Kata kitab Amsal. Bapak Gembala marah kepada saya kalau saya tidak punya waktu mengajar anak saya. Hanya satunya anakmu tapi gak bisa kau ajar. Katanya, hati ini Tuhan, tolong aku bisa mengajari anakku. Ya betul apa yang dibilangnya. Saya kadang terlalu sibuk dengan dunia saya. Dengan pelayanan saya. Dengan hidup saya. Terlupa anak saya. Saudara pun mungkin begitu sibuk dengan dunia saudara. Ya memang tidak ada kita yang tidak sibuk. Beda-beda kesibukannya. Tapi yang pasti anak kita harus kita didik. Amin Bapak Ibu. Anak-anak kami di sini kalau disuruh baca Alkitab, bacalah. Kalau perlu engkau baca kuat-kuat supaya bapak dan mamamu dengar. Mungkin dia gak sempat baca. Tapi kau bisa baca kuat-kuat sehingga orang tuamu bisa mendengar. Haleluya. Ini sekalian mengingatkan baca schedule saudara, amin. Karena firman ini penuh dengan keajaiban. Dan keajaiban firman itu bisa mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kalau kita sudah serupa dengan gambarnya, wow, gampang saja kita meminta Tuhan ini Tuhan, itu Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua dari Mazmur 119 tadi, Taurat kemudian doa, dua digabungkan. Bahwa tidak seorang pun dapat melihat keajaiban-keajaiban itu dan tujuan sesungguhnya tanpa seizin dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita harus berdoa untuk penyataan kuasa Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Karena kita tidak secara alamiah dapat melihat keajaiban firman Tuhan kalau tidak disingkapkan. Bisa saja kita pintar menafsirkannya. Oh ini artinya, ini artinya. Bisa saja. Tapi tanpa disingkapkan oleh Tuhan, kita nggak dapat keajaiban itu. Kita tidak dapat melihat kemuliaan itu. Kita tidak dapat melihat keindahan dari firman Tuhan itu yang sedemikian rupa. Sehingga Alkitab yang kita baca, ayat yang kita baca bisa memenangkan hati kita ini. Yang tadinya galau bisa jadi sukacita. Berarti hati kita dimenangkan oleh keajaiban firman. Yang tadinya kita stres, jiwa kita jadi tenang. Berarti kita dimenangkan oleh keajaiban firman. Yang tadinya kita takut, yang tadinya kita khawatir, bisa dimenangkan hati kita ini kalau sudah disingkapkan. Haleluya. Maka dikatakan pemazmur, singkapkanlah mataku. Pemazmur berharap matanya terbuka untuk memandang keajaiban-keajaiban tentang Tuhan. Ia sangat mengerti bahwa Allah ingin dikenal, sehingga ia rindu memiliki kedekatan lebih dalam dengannya. Tadi pujian kita berkata, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan
Yesus, ku mengasihimu. Kata-katanya indah, tapi betul enggak Bapak Ibu kita semua rindu lebih dalam, lebih dari segala yang ada katanya. Saudaraku, pemazmur bahkan menuliskannya dalam Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kita juga memiliki kesempatan istimewa untuk meluangkan waktu dengan merenungkan tentang Allah. Apakah kita saat di pekerjaan? Apakah kita saat di jalan? Apakah ibu-ibu saat di dapur, nyuci, atau saat kapanpun kita punya kesempatan untuk merenungkan tentang Dia. Karakter-karakternya, ketetapan-ketetapannya, itulah Taurat. Tuhan rindu mengajar kita, amin. Menuntun kita, membuka hati kita untuk mengenal siapa Dia. Dan ketika kita tekun mencari Dia, Dia akan menghadiahkan rasa takjub yang lebih besar. Semakin kita merindukan Dia, semakin dihadiahkannya rasa takjub di hati kita ini. Sehingga sekalipun kita masih dalam masalah, hati kita bisa bersyukur, Tuhan aku tahu Kau sanggup menolong aku. Bahkan setiap kali kita bernapas, kita bisa merasa takjub. Makanya ada lagu kita tadi, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Iya kan? Bayangkan, itulah harta yang paling mahal, nafas. Tetapi kita bisa berkata, lebih dari nafasku, aku perlu Tuhan. Haleluya. Karena tanpa Dia kita gak bisa bernafas. Saudaraku, renungkan, hafalkan, hargai perintah-perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, dan janji-janji Tuhan dalam kitab suci ini. Dengan terus melihat dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita, dengan terus melihat dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan, pedoman hidup, bukan hanya karakter kita semakin dipertajam, kita juga dapat melihat segala sesuatu dari cara pandang Allah, dan kemudian dapat lebih memaknai hidup ini sebagai suatu kasih karunia yang sangat berharga bagi kita. Itu kalau kita membuat firman jadi pegangan, kita bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang Allah. Kalau sakit, apa cara pandang Tuhan? Kita sembuh. Amin. Kalau kekurangan, apa cara pandang Tuhan? Aku menyediakan, kata Tuhan. Di kemudian hari Paulus kembali menyinggung perihal kebutaan rohani. Dikatakan 2 Korintus 4 ayat 3. Tadi ayat 4-nya ya, sekarang ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itulah dilanjutkan ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Ini menunjukkan bahwa sebuah kebutaan rohani bisa menimpa siapa saja, dan akibatnya sangat fatal. Sama seperti saya katakan tadi, mata jasmani. Bisa kita melihat mata jasmani, bisa secara melihat, gak buta juga, tapi gak serta-merta kita bisa melihat semuanya sekaligus. Betul? Betul? Nah, saudaraku,
Mata rohani pun bisa tetap buta meski suara Tuhan sudah jelas tertulis di Alkitab. Walau kita bergelar Kristen, walau kita bergelar pelayan, penyanyi pemusik sudah bisa ke depan. Tuhan ingin mencelikkan mata rohani semua kita. Amin saudaraku. Bahkan semua manusia di luar sana yang masih mau dijangkau. Namun tidak semua orang mau menerima itu. Sebagian orang bertindak seperti orang Farisi. Bagaimana orang Farisi? Paling alim nampaknya, paling benar nampaknya, paling melihat nampaknya, tapi Tuhan bilang kau buta. Menuntun orang buta katanya. Bahkan sebagian bisa seperti murid-murid Yesus. Kenapa murid-murid Yesus menuduh orang, menghakimi orang dengan begitu mudahnya? Kau yang sakit ke sana kau. Sibuk Tuhan Yesus katanya. Saudaraku, ada banyak yang tetap menolak kebenaran firman meski Tuhan sudah berulang kali mengetuk pintu hati mereka. Jangan sampai kita begitu, amin. Satu-satunya cara supaya kita dapat melihat keajaiban firman dan tidak menjadi buta rohani adalah terus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena hanya melalui Dialah kita dapat melihat kebenaran yang sejati. Haleluya. Singkapkanlah mataku, kata pemazmur. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya rindu kita menyanyi satu pujian. Buka mata hatiku. Tahu saudara lagunya? Buka mata hatiku, biar ku memandang. Ditolong saya juga. Ada bapak-bapak, Pak Simamora atau leader tangannya terbuka. Tangan Tuhan terbuka bagi saudara. Menunggulah tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Puji Tuhan, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru kali pertama ini datang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari kita berdoa, ikut-ikut saya berdoa sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini saya sudah dengarkan firman-Mu bahwasanya ada keajaiban dari firman Tuhan. Engkaulah Yesus, firman Tuhan yang hidup. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat. Ampunilah Tuhan semua dosaku. Sucikanlah Tuhan semua dosaku. Terimalah aku menjadi anak-Mu. Tuliskanlah namaku dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Telah Engkau datang kedua kali. Saya bersama-sama dengan Engkau. Saya bersama-sama dengan Yesus. Hidup kekal. Sorga adalah milik saya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini saya deklarasikan saya sudah lahir baru. Saya nyatakan dosa saya sudah diampuni. Saya percaya sorga milik saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya usir, saya tengking segala pekerjaan iblis, segala kutuk dosa, segala sakit penyakit, segala kegagalan, tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saya sudah lahir baru, dosa saya sudah diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur, saya berdoa.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Beritahu kepada pembimbing apa yang mau kita doakan. Mungkin ada pergumulan saudara, mungkin ada topik doa yang mau didoakan, mungkin ada kesulitan saudara. Beritahukan supaya kita berdoa. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Berfirman, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik-baik.
jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata. Rada hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata